Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Teman-teman bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada patron yang tidak boleh kita keluar dari situ. Ada undang-undang, ada PKPU, dan kemudian kita diawasi. Usia kami juga mungkin selama 26 tahun dan bercita di PLN, tidak ada jasanya PLN terhadap kami, sangat-sangat menguntungkan. Jadi harapan kami seperti itu, Bu. Kalau bisa kami diterima juga sama halnya orang bahkan direkrut lagi oleh anak perusahaan PLN. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Lantik 35 Badan Ad Hoc PPK, Ketua KPU Buton Selatan Arya Sari Apriyadi tekankan profesionalitas, berintegritas, dan mengedepankan netralitas. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Bau-Bau harap UP3 PLN Bau-Bau perpanjang masa kontrak tenaga ahli daya. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Kamis 5 Januari 2023 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, lantik 35 Badan Ad Hoc PPK, Ketua KPU Buton Selatan Ari Asari tekankan profesionalitas, berintegritas, dan mengedepankan netralitas. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan. Teman-teman bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada patron yang tidak boleh kita keluar dari situ. 35 orang putra-putri terbaik dari 7 kecamatan di Kabupaten Buton Selatan resmi dikukuhkan menjadi Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan PPK pada Rabu 4 Januari 2022. Terpilihnya 35 orang ini setelah melalui proses seleksi yang cukup ketat melalui Computer Assisted Test atau CAT yang saat itu diikuti 190 orang. Ketua KPU Buton Selatan Ari Ashari Apriyadi usai pengukuhan di Gedung Lamaindo, Batauga mengatakan pekerjaan berat untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu sudah di depan mata. Untuk itu diperlukan kerja-kerja profesional, berintegritas, dan yang utama adalah mengedepankan netralitas. Sehingga proses tahapan pemilu hingga terpilihnya pemimpin dari pilihan rakyat dapat berjalan secara demokratis. Teman-teman bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada patron yang tidak boleh kita keluar dari situ. Ada undang-undang, ada PKPU, dan kemudian kita diawasi. Saya juga menyampaikan buat teman-teman Bawaslu, tidak usah segan kalau misalnya melihat teman-teman kami di tingkatan kecamatan ini melakukan sedikit atau indikasi kesalahan-kesalahan yang kiranya ini bisa mengakibatkan pelanggaran etik. Karena ada panwascam di sana. Di tempat yang sama, penjabat Bupati Buton Selatan Laode Budiman mengatakan, sebagai orang-orang terpilih, diharapkan 35 orang PPK ini dapat menjalankan amanah yang telah diberikan. Sebab tidak dipungkiri, PPK bersama Panwascam di tingkat kecamatan memiliki peran yang besar terhadap menjaga stabilitas maupun membendung potensi-potensi kerawanan di masa-masa pemilu nantinya. Insya Allah kami selaku pemerintah daerah memberikan dukungan yang penuh bagaimana bisa penyelenggaraan ini betul-betul kita kawal secara bersama-sama. Pesta demokrasi ini sampai dengan 2024 itu sesuai dengan harapan kita semua. Kita jaga netralitas, kondusivitas, dan tentunya pesta ini betul-betul sesuai dengan tujuan daripada pemerintah. Selain Badan Ad Hoc PPK, saat ini juga sedang berjalan proses perekrutan PPS. Yang mana proses seleksinya juga melalui seleksi secara daring melalui CAT. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Bau-Bau harap UP3 PLN Bau-Bau perpanjang masa kontrak tenaga ahli daya. Data UP3 PLN lebih dari 500 tenaga ahli daya habis masa kontraknya per 31 Desember 2022 lalu. Mengenai hal itu, Wauden Nurliani melaporkan. Cuman yang tidak masuk di akal sehat kami, yaitu kok bagian teknik bisa diterima.
diperpanjang kontraknya. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Kota Bau-Bau menyayangkan adanya pemutusan kerja sepihak PHK massal yang dilakukan oleh General Manager IUT Sulselbar terhadap tenaga ahli daya atau TAD di beberapa daerah termasuk Kota Bau-Bau. Menurut Ketua FSPMI Bau-Bau Nurjaya Syukur, hal tersebut sangat tidak adil mengingat pengabdian para karyawan sudah puluhan tahun. Yang paling menyayat hati TAD bagian teknik kabarnya kontrak kerjanya akan diperpanjang, tidak seperti TAD bagian administrasi. Untuk itu Nurjaya berharap sebagai Ketua Serikat Pekerja mewakili 30 anggota bidang administrasi PLN ULP Bau-Bau agar pihak PLN masih memperpanjang masa kontrak kerja tersebut. Mereka kalau bisa harapan kami dipesertakan lagi. Karena kita sebagai manusia kan punya perasaan kasihan kami sebagai laki-laki yang punya tanggung jawab kepada istri anak untuk menafkahi anak kami gitu. Tapi kok sifatnya begitu Pak PLN lah. Kenapa bisa begitu ya? Karena usia kami juga mungkin selama 26 tahun kan berkiprah di PLN, tidak ada jasanya PLN terhadap kami, sangat-sangat yang tidak. Jadi harapan kami seperti itu Bu. Kalau bisa kami diterima juga sama halnya orang bahkan direkrut lagi oleh anak perusahaan PLN. Sementara dikonfirmasi terpisah, Kepala UP3 Bau-Bau Agus Priyanto menepis isu pemutusan kerja sepihak PHK massal yang dilakukan oleh pihaknya terhadap sejumlah tenaga ahli daya. Agus menerangkan tidak ada PHK massal seperti dalam surat FSPMI Bau-Bau. Yang ada hanyalah berakhirnya masa kontrak seluruh pekerja ahli daya yang ditangani sejumlah vendor yang bekerja sama dengan PLN UIW Sulsel Kabar. Ia menyebutkan sekitar 500 lebih tenaga ahli daya yang bekerja di 30 kantor pelayanan di 8 wilayah kerja UP3 PLN Bau-Bau selesai masa kontraknya secara bersamaan pada 31 Desember lalu. Seluruhnya ditangani 7 vendor yang bekerja sama dengan PLN Bau-Bau. Akibat kekurangan tenaga, seluruh staf PLN siaga 24 jam untuk menangani segala gangguan kelistrikan. Bahkan dirinya bersama pejabat lainnya harus turun tangan untuk menuntaskan pekerjaan tenaga ahli daya yang ada di wilayah kerjanya. Usia tuh kami pun karyawan ini usia maksimal 56. Nah berarti pastilah yang teman-teman nanti kalau sudah terjaring verifikasi itu seperti itulah mungkin itu secara garis besar dan lain-lain misalnya yang lain-lain itu secara umum seperti itu. Nah ini yang nanti teman-teman yang existing atau yang sudah mengabdi PLN lama ini dulu yang prioritas untuk diikutkan ke vendor barunya nanti. Agus mengungkapkan nasib seluruh TAD di tangan vendor yang menaungi para tenaga ahli daya. Besar kemungkinan para tenaga ahli daya akan diperpanjang kembali kontrak kerjanya setelah melalui proses administrasi dan verifikasi yang hingga kini masih dalam pengurusan. Wade Nuliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Penataan dapil jelang pemilu 2024, alokasi kursi DPRD Kabupaten Buton Selatan diperkirakan bertambah menjadi 25 kursi. Selengkapnya kembali Hairul Mulku melaporkan. Untuk di Buton Selatan ini, komposisi kursi yang awalnya 20 kursi ini sudah bertambah menjadi 25 kursi. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Buton Selatan Ari Ashari Apriyadi mengatakan tahapan penetapan daerah pemilihan dapil di negeri beradat Buton Selatan masih sementara berlangsung. Menurutnya penataan dapil harus tetap dilakukan setiap jelang penyelenggaraan pemilu. Penataan dapil ini mempertimbangkan perkembangan jumlah penduduk yang juga akan menyebabkan berubahnya alokasi kursi DPRD. Untuk di Buton Selatan ini, komposisi kursi yang awalnya 20 kursi ini sudah bertambah menjadi 25 kursi. Sehingga berpotensi ada perubahan dapil yang ada. Tapi tentunya opsi-opsi ini kita sudah berikan, ada 3 opsi, termasuk opsi existing atau opsi dapil pada tahun 2019, kemudian ditambah opsi-opsi 2 opsi lainnya yang kita serahkan ke KPU RI melalui provinsi setelah proses uji publik. Ari Ashari menyebutkan sudah dilakukan rakor dan sosialisasi bersama masyarakat dan partai peserta pemilu, tokoh adat dan pemerintah kecamatan hingga kelurahan yang nanti keputusan perubahan dapil tersebut akan ditetapkan oleh KPU Pusat. Keputusan terakhir endingnya ini tetap ada di KPU Republik Indonesia sebagai penentu untuk menetapkan kira-kira dapil mana yang akan dipakai, apakah existing ataupun 2 opsi dapil yang lainnya. Untuk diketahui, beberapa waktu lalu KPU RI telah menetapkan 18 partai nasional dan 6 partai lokal, sehingga totalnya 24 parpol yang siap berkontestasi di pemilu 2024 mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton
berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. BPN Kota Bau-Bau bertekad menjadi Pulau Makassar, menjadi pulau lengkap melalui program PTSL. Berikut Afriansyah menurunkan laporannya. 2 lokasi kami sudah putuskan di 2 kelurahan yang ada di Pulau Makassar. Kami mau ciptakan pulau lengkap. Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bau-Bau menargetkan sebanyak 2.400 bidang tanah terdaftar melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2023 ini. Kepala BPN Bau-Bau Asmanto Mesman mengungkapkan target bidang tanah melalui program PTSL itu ditujukan untuk 2 kelurahan di Pulau Makassar, yakni Kelurahan Liwuto dan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna. Melalui program PTSL tersebut, kata Asmanto, pihaknya bertekad menjadikan Pulau Makassar sebagai pulau lengkap. 2023 target 2.400 PTSL, 2.400 bidang. 2 lokasi kami sudah putuskan di 2 kelurahan yang ada di Pulau Makassar. Kami mau ciptakan pulau lengkap, artinya seluruh bidang tanah yang di atas pulau itu terdaftar semua. Jadi kita mau tuntaskan semua, baik asetnya pemerintah, aset kelurahan dengan aset tanahnya masyarakat. Asmanto meyakini pulau lengkap itu dapat terwujud karena sesuai identifikasi awal, tanah yang belum terdaftar di Pulau Makassar hanya berkisar 400 sampai 500 bidang saja. Sehingga nanti, kata Asmanto, sisa dari target PTSL di Pulau Makassar akan dicarikan di kelurahan lain yang berdekatan sesuai dengan pola PTSL 3M, yakni mendekat, merapat, dan menyeluruh. Karena pola PTSL ini 3M, mendekat, merapat, dan menyeluruh. Jadi tidak bisa kita dari Pulau Makassar ini kita pindah di Palabusa atau pindah di Sula, tidak bisa. Jadi dia harus menyeluruh. Pihaknya mengimbau masyarakat 2 kelurahan di Pulau Makassar yang ikut program PTSL agar menyiapkan syarat yang dibutuhkan, antara lain alas hak dasar perolehan tanah dan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kerap menemukan produk kemasan rusak di supermarket, Lokapom Bau-Bau intenskan pengawasan pangan yang diperjualbelikan di retail maupun pasar modern lainnya. Kembali Waude Nurliani melaporkan. Sudah menjadi kewajiban bila masyarakat sebagai konsumen mendapatkan produk olahan makanan dan minuman kemasan dalam keadaan layak, terlebih produk yang diperjualbelikan bebas di warung hingga supermarket. Sebagai instansi yang memiliki wewenang pengawasan terhadap produk makanan hingga aman ke tangan konsumen, Lokapom Bau-Bau mengimbau pemilik sarana seperti toko hingga pasar modern lainnya agar tidak sekalipun menjual produk berkemasan rusak, salah satunya penyok apalagi produk kaleng berkarat. Kepala Lokapom Bau-Bau Rian Perikusuma menyebutkan, tidak sedikit hasil intensifikasi pangan yang dilakukan pihaknya baik secara rutin maupun insidentil masih juga ditemukan sejumlah retail menjual makanan olahan pangan dengan kemasan rusak. Hal itu kata Rian melanggar peraturan bahkan bisa ditarik dari peredarannya agar tidak dikonsumsi masyarakat. Jadi sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku terhadap temuan-temuan dari hasil pengawasan tersebut, kita kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ada administratif seperti itu, baik dari yang pertama misalnya dia harus meretur atau menarik produk yang di display, kemudian bisa juga nanti harus dimusnahkan oleh pemiliknya sesuai dengan tingkat ini tadi temuan di lapangan tadi. Yang jelas produk-produk pangan yang dijual atau yang akan dibeli oleh konsumen itu tadi kewajiban dari pelaku usaha juga untuk memastikan dan menjaga kualitas dari produk-produk yang dijual tadi. Menurut Rian, makanan dengan kemasan rusak atau penyok terindikasi terkontaminasi dengan bakteri sehingga akan menurunkan kualitas produk yang tentunya akan membahayakan kesehatan konsumen tersebut. Rian berharap masyarakat sebagai pengguna produk proaktif dan jeli dalam berbelanja, serta membudayakan cek klik atau cek kemasan dalam kondisi baik, baca informasi produk pada label, pastikan memiliki izin edar, dan cek masa kadaluarsanya. Pihaknya juga mengklaim intens mengawasi produk yang beredar di masyarakat secara aktif dan terjadwal, namun kerap kali ditemukan pedagang curang yang mencari keuntungan dengan tetap menjual produk dalam kemasan kurang sempurna. Untuk itu, ia berkomitmen akan mempertegas sanksi mulai dari teguran secara lisan dan tulisan, pemusnahan di tempat, hingga penghentian sementara kegiatan berupa pencabutan izin usaha. Waude Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
Dukcapil Bau-Bau layani pengurusan identitas kependudukan digital. Kedepan, seluruh dokumen kependudukan akan berbentuk digital yang diakses dengan mudah melalui handphone. Harul Mulku melaporkan. Akan nanti KTP elektronik akan diganti dengan KTP digital. KTP digital harus menggunakan HP Android. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Bau-Bau terus mengedukasi warga untuk masuk ke dalam data kependudukan digital. Identitas kependudukan digital sendiri merupakan inovasi Dirjen Kependudukan dalam rangka mempermudah pelayanan secara digital. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bau-Bau Arif Basari menyebutkan, untuk saat ini identitas digital hanya bisa digunakan pada pengguna Android. Untuk beralih ke sistem digital, masyarakat lebih dulu mendownload aplikasi identitas kependudukan digital melalui Play Store, yang selanjutnya integrasi data akan dilakukan oleh petugas Disdukcapil Bau-Bau. KTP digital kan sekarang lagi di inovasi Dirjen Dukcapil, bahwa akan nanti KTP elektronik akan diganti dengan KTP digital. KTP digital harus menggunakan HP Android. Dia sudah harus diinstal di Play Store, identitas digital kependudukan. Setelah diinstal, nanti kami yang akan registrasi di server dan barcode-nya akan kami kasih, setelah itu diaktif. Arif mengatakan dengan digitalisasi tidak ada lagi istilah kehilangan KTP, kartu keluarga, dan dokumen kependudukan lainnya. Sebab di aplikasi identitas kependudukan, seluruh dokumen kependudukan kita dapat tersedia. Hal ini tentu saja memudahkan warga untuk berurusan tanpa harus membawa seluruh identitas kependudukannya. KTP digital kan sekarang lagi di inovasi Dirjen Dukcapil, bahwa akan nanti KTP elektronik akan diganti dengan KTP digital. KTP digital harus menggunakan HP Android. Dia sudah harus diinstal di Play Store, identitas digital kependudukan. Setelah diinstal, nanti kami yang akan registrasi di server dan barcode-nya akan kami kasih, setelah itu diaktif. Diketahui jumlah wajib KTP di Kota Bau-Bau mencapai 110.000 orang. Reporter RRI Bau-Bau, Harul Mulku melaporkan. Berita yang terakhir, pendapatan asli daerah dari sektor retribusi rusunawa dan pemakaman yang dikelola Disperkimtan Kota Bau-Bau berhasil melampaui target. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Alhamdulillah untuk capaian retribusi daerah kita di Dinas Perkem mengalami kenaikan dari target 600 juta. Pendapatan asli daerah PAD dari sektor retribusi rumah susun sewa atau rusunawa dan retribusi pemakaman yang dikelola Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Disperkimtan Kota Bau-Bau berhasil melampaui target. Kepala Disperkimtan Bau-Bau Amalia Abibu mengungkapkan, realisasi retribusi rusunawa dan pemakaman hingga akhir tahun 2022 mencapai 700 juta rupiah lebih dari target 600 juta. Alhamdulillah untuk capaian retribusi daerah kita di Dinas Perkem mengalami kenaikan dari target 600 juta kita capai 700. Ini disumbang dari apa? Kalau kita di sini ada dua sumber PAD-nya, dari retribusi rusunawa, rumah susun sewa, sama pemakaman. Amalia merincikan capaian retribusi pemakaman sebesar 14 juta rupiah dari target 12 juta. Kemudian retribusi rusunawa dari target 600 juta terrealisasi 700 juta rupiah. Untuk tahun 2023 ini, kata Amalia, pihaknya diberi target meraup PAD sebesar 1,1 miliar rupiah. Karena itu, Rusunawa Aparatur Sipil Negara ASN yang berlokasi di Palagimata, Kelurahan Lipo juga akan difungsikan dalam waktu dekat untuk mencapai target itu. Kalau ASN rencana nanti penghunian di Januari ini. Itu sudah ada calon penghuninya. Kita akan menyurat ke SKPD untuk calon penghuni. Amalia menambahkan, untuk tahun 2022 lalu, pihaknya hanya menarik retribusi dari Rusunawa yang berlokasi di Kota Mara dan Wameo, serta retribusi tempat pemakaman umum Wakonti. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Lantik 35 Badan Ad Hoc PPK Ketua KPU Buton Selatan Ari Asari
Tekankan profesionalitas, berintegritas, dan mengedepankan netralitas. Penataan dapil jelang pemilu 2024, alokasi kursi DPRD Kabupaten Buton Selatan diperkirakan bertambah menjadi 25 kursi. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.